Okay, welcome back to the Gana Travel channel, where we will give you a complete guide in traveling. So in this video, I will use Bahasa Indonesia, but I will put the English subtitle, also Hindi and also Chinese in the YouTube option below. So you just click the subtitle option, then you can pick Asian subtitle. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kereta api bandara sudah beroperasi berapa bulan lalu. Jadi di video ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara memesan tiket pesawat tersebut. Jadi ada dua cara, itu satu online dan offline. Oke, kita mulai dari online dahulu, oke? Oke, pertama kali kita buka websitenya www.railing.co.id. Oke, seperti di atas ini. Lalu kita bisa milih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu, oke, kita sekarang lihat dulu promosinya apa aja. Ini ada banyak promosi. Nah, kalau kita sering travel dengan pesawat terbang, kita bisa lewat ini nih. Perfect Rider 1 adalah 8-12 trip. Itu cuma membayar sekitar 50.000 per trip. Murah kan? Kalau misalkan normalnya itu sekitar 70.000 per trip. Terus kalau misalkan kita membeli sampai dengan 19 trip, itu cuma 35.000, jadi sangat murah. Oke. Setelah itu ada group booking. Jadi kalau misalkan kita bepergian dengan lebih dari 3 orang, kita bisa dapatkan diskon. Apalagi kalau 10 orang. Tapi kalau 10 orang mesti langsung di stasiunnya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke cara bookingnya. Pertama kali kita pilih reservation di sebelah kanan atas. Oke, nanti dia keluar halaman baru. Oke, ini ada banyak pilihan. Lalu kita pilih yang airport train booking. Airport train booking di sebelah kanan atas. Seperti biasa ini ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu kita pilih airport train booking. Lalu kita masukkan origin dan destination atau tempat stasiun awal kita pergi dan tujuannya. Jadi saya akan milih stasiun Duri karena saya mau pergi ke airport dari stasiun Duri. Oke, lalu pilih tanggal dan jumlah penumpang. Search. Oke, ini kita bisa lihat jadwal-jadwalnya, tanggal, jamnya jam berapa aja, lalu waktunya 30 menit dan harganya 70.000. Oke, jadi kita pilih tanggal yang kita mau. Oke, setelah kita pilih, oke, ini harganya. Jadi Rp70.000. Pencet agree, confirm, lalu masukkan data-data. Setelah masukkan data, kita lihat booking summary kita. Oke, 70.000. Oke, setelah itu kita pilih pilihannya. Kita mau bayar mana? Bisa visa, mungkin BCA, ataupun ada banyak cara. Setelah itu selesai, kita melakukan pembayaran. Ada beberapa cara, jadi melalui visa atau mungkin bisa lewat BCA, Danamon, BCA QlikPay, segala macam, ada banyak. Lalu secara indirect seperti melalui BCA atau melalui ATM. Ini ATM banyak, atau melalui virtual account. Setelah pembayaran selesai, kita akan menerima booking detail seperti ini yang berbentuk PDF. Jadi PDF ini perlu kita bawa untuk reprint nanti di stasiun. Oke, setelah semua pembayaran selesai, jangan lupa kita harus reprint tiket tersebut. Jadi ketika sampai ke bandara, kita harus pergi ke mesin tiket, lalu melakukan print ulang dari tiket tersebut. Oke, setelah print ulang, maka tiket itu yang kita gunakan untuk masuk ke dalam stasiun dan masuk ke dalam kereta. Jadi jangan lupa untuk reprint. Dan untuk informasi, biasanya di sekitar mesin tiket itu sudah ada petugas membantu. Jadi kita nggak usah takut kalau nggak ada yang bisa bantu kita di sana. Oke, kita pilih tiket, lalu pilih reprint. Oke, lalu kita bisa manual atau barcode scan, ya manual aja, lebih gampang mungkin. Jadi kita masukkan kode booking, lalu nomor telepon kita. Nah, seperti ini. Kita masukkan kode booking dan nomor telepon kita. Oke, untuk pembelian tiket secara offline, jadi langsung ke stasiun kereta. Kita klik tiket, lalu buy tiket, lalu kita ada pilih regular tiket aja, jangan gampang, regular tiket. Kita di stasiun Duri. Tujuan kita adalah ke
Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini ada banyak jadwal, kita pilih jadwal yang kita mau pergi. 12 jam 2. Oke, jam 2.36. Langsung continue. Kita langsung memasukkan data kita. Pertama kali nomor telepon, lalu nanti tiket akan langsung tercetak. Jadi kita langsung bisa naik kereta tersebut. Oke, sekarang saya akan berikan tips dan trik dalam membeli tiket kereta tersebut. Jadi yang pertama, karena ini masih baru, jadi peminat untuk kereta api ke stasiun tersebut belum terlalu banyak. Jadi kalau misalkan lagi low season atau lagi hari-hari biasa mau ke sana, saya anjurkan sih lebih baik datang langsung ke stasiun kereta lalu beli tiket. Jadi nggak perlu online. Tapi kalau misalnya lagi high season seperti Natal, Lebaran, ya lebih baik melalui online. Tapi kalau lagi high season seperti Natal atau Lebaran, sebaiknya belinya online biar tiketnya nggak kehabisan. Nanti sayang kan kalau misalnya kita nggak dapet tiket. Oke, terus mesti diingat kalau misalnya kita beli online itu ada tambahan Rp5.000 untuk biaya admin. Jadi ya lebih baik datang langsung ke stasiun kereta lalu beli. Seperti yang di video ini kita lihat dari Rp70.000, saya mesti bayar Rp75.000. Oke, itu aja sih tips untuk membeli tiket kereta api ke airport. Jadi tolong like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Oke? Thank you for watching. Please like and subscribe to support the channel. Thank you.